Tuah belanga. Pak Ngah menemukan benda itu tertimbun di dalam tanah ketika dia mencangkul untuk membuat sumur tepat di belakang rumah orang yang mengupahnya. Entah apa yang dia pikirkan saat itu. Sama sekali tidak ada niat atau perbuatan untuk memberikan benda itu kepada pemilik rumah. Padahal benda itu tidaklah sekecil buah jeruk, sulit membawanya tanpa ketahuan. Entah bagaimana caranya Pak Ngah bisa membawa benda itu tanpa ketahuan hingga ke rumahnya sendiri. Jangankan si pemilik rumah yang mengupah, teman kerja Pak Ngah mana pun tak menyadari. Setiba di rumahnya, Pak Ngah langsung membersihkan benda itu dengan air. Kotoran tanah yang masih menempel dengan segera menghilang. Tampaklah benda berwarna tanah itu berkilau bak permata. Tak ada yang cacat, goresan sedikit pun tak ada. Benda itu benar-benar mulus. Pak Ngah tersenyum senang. Tanpa sadar tawa kerasnya pun menggema. Saat itulah Pak Ngah hanya berpikir akan menjadikan benda itu sebagai alat masak bagi dapurnya yang memang memiliki perlengkapan tak seberapa. Sebagai lelaki tua yang hidup sendirian, tentunya ia tidak memiliki kelengkapan dapur seperti mereka yang berkeluarga. Ya, ia hanya memiliki 4 piring, 3 gelas, beberapa sendok makan dan sendok masak, 1 wajan, 1 panci, 1 ceret, dan 2 mangkok kaleng. Memasak pun ia tidak menggunakan kompor. Kayu yang ia dapat dari hutan di ujung kampung sana ia rasa cukup. Jadi dengan benda yang baru ia temukan itu, ia merasa memiliki sedikit kemewahan dapur. Namun semakin ia memandang benda itu, terbesit rasa sayang di dalamnya. Ia tak tega membayangkan benda itu berjelaga. Pusing juga kepalanya memikirkan hal itu. Tak ayal, dia letakkan benda itu di kamar tidur ala kadarnya, jauh dari dapur. Setiap malam sebelum tidur dan setiap pagi sehabis tidur, tak lupa ia mengelus benda itu. Bak lampu Aladin, ia pun berharap banyak dari benda itu. Ya, semoga saja benda itu mampu membuatnya senang, lepas dari penderitaan hidup yang tidak berkesudahan. Benar saja, harapan Pak Ngah menjadi kenyataan. Suatu malam, sesaat setelah Pak Ngah mengelus benda itu, keluarlah asap tebal berwarna putih dari benda tersebut. Namun tidak seperti makhluk yang keluar dari lampu Aladin. Asap itu tidak berubah bentuk. Begitu keluar dari benda itu, asap tersebut langsung masuk ke mulut Pak Ngah yang terbuka karena terperangah. Itu saja, tak ada kata dan tak ada juga 3 permintaan. Setelah asap memenuhi paru-paru, Pak Ngah langsung tak sadarkan diri, pingsan. Jelang 2 hari kemudian Pak Ngah baru sadar. Tak ada yang berbeda, kulitnya pun tetap keriput, kumisnya yang jarang dan berwarna putih juga tak berubah. Apalagi bajunya, tetap sama yang ia gunakan. Yang berubah hanyalah benda itu, ia sudah tak terlihat lagi. Pak Ngah panik, setengah hari dia mencari, tidak juga menemukan benda itu. Sempat juga terpikir kalau benda itu dicuri. Namun ia menyadari kalau tidak mungkin itu terjadi. Selain rumahnya yang tak mencuri perhatian para maling, benda itu pun tak pernah terlihat orang. Lagi pula, biar menarik, bukankah benda itu hanya sebuah belanga yang terbuat dari tanah? Jadi sangat tidak mungkin dicuri orang. Pak Ngah pasrah, teringat olehnya asap yang masuk ke dalam tubuhnya. Seiring ingatan itu, ia merasakan darahnya panas, semacam baru makan daging yang panas, semacam baru makan daging harimau, memaksanya membuka baju. Kemudian ia melihat sebuah tanda muncul di dadanya, semacam bayang berbentuk belanga. Dia masuk ke tubuhku, ujar Pak Ngah tak percaya. Entah mengapa ketika mengucapkan kalimat barusan, ia merasakan sakit yang luar biasa di mulutnya. Sepertinya kalimat itu begitu sulit diucapkan. Otak Pak Ngah sama sekali tak bisa memberikan perintah.
Tanpa sadarnya, mulut yang tadi terasa sakit ketika mengucapkan kata terbuka dan langsung mengeluarkan suara. Laut mana tak berombak, bumi yang mana tak ditimpa hujan. Pak Ngah menutup mulut, namun tetap saja mulutnya terbuka dan berucap, kemana kelok lilin, kesana kelok loyang. Pak Ngah bingung, mulutnya bergerak sendiri. Begitu juga dengan suaranya yang keluar sendiri. Tak ada rasa sakit sedikitpun. Begitu lancar terasa. Tak habis pikir, setelah mati-matian memaksa otaknya untuk bekerja, ia pun mencari air. Mungkin dengan meminum air, keanehan ini sedikit berkurang. Tapi baru saja ia ingin minum, mulutnya kembali berucap, malam tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih. Aku tak mengerti apa yang Pak mengucapkan. Sepertinya sekarang ia jarang sekali menggunakan bahasa yang kita gunakan, kata manap di kemudian hari. Ya, semacam pantun. Mungkin juga gurindam, entahlah. Kenapa harus berucap seperti itu, balas lawan bicaranya. Itu peribahasa. Kita harus mengetahui maknanya agar tahu apa yang dimaksud oleh Pak Ngah, sambung lainnya. Tapi Pak Ngah bukan pujangga. Dia hanya penggali sumur, peribahasakan hidup di sana, di tempat orang-orang pintar. Ya, Pak Ngah pun bukan keturunan bangsawan. Aneh. Mana dia masih memilih makanan kan? Maksudku dia masih tidak mau makan telur. Ya, jelas. Telur akan membuatnya merah-merah dan gatal. Berarti dia belum gila. Tapi kenapa bisa aneh? Seperti ketika Pak Ngah mengucapkan 10 kapal datang, pun anjing bercawat ekor juga. Saat itu, Manap dan kawan-kawannya sedang berbincang tentang nasib mereka yang tak miskin, walau ada perusahaan minyak raksasa di kampung mereka. Begitu Pak Ngah permisi pulang, langsung saja mereka diskusikan peribahasa itu. 10 kapal datang bisa kita artikan sebagai mendatangnya 10 kapal. Payah, ku hanya membalikkan katanya saja. Begini, kenapa 10 dan kenapa kapal? Ya, kenapa tidak 2? Berarti 10 bermakna banyak. Begini maksudku, peribahasakan sesuatu yang berasal dari masa lalu. Berarti kata yang digunakan sesuai dengan zaman dulu. Kapal, coba kita bayangkan, ada apa dengan kapal di zaman dulu? Pedagang, bajak laut, penjajah. Ya, mereka semua berasal dari negeri lain kan? Maksudnya apa? Itu dia. Berarti kapal melambangkan kedatangan orang luar negeri. Memangnya kenapa kalau orang luar negeri datang? Kenapa kalau orang luar negeri datang? Jawabnya ada pada anjing bercawat ekor juga. Mana ada anjing bercawat seperti yang kita punya? Itu dia. Apa artinya? Mana aku tahu. Anjing kan sudah ada sebelum orang luar negeri datang. Pintar kau Manap. Berarti biarpun orang luar negeri banyak yang datang, anjing tetap sama kan? Masih bercawat ekor. Maksudnya, ya tetap saja tak pernah pakai celana. Berarti kita disamakan dengan anjing. Tidak mereka saja yang terkena virus peribahasa Pak Ngah. Hampir setiap orang yang bertemu dengan Pak Ngah pasti sibuk mencari makna. Kumpulan-kumpulan orang yang sibuk mencari makna bermunculan bak hujan di musim penghujan. Pak Ngah tertawa melihat perubahan itu, walau ia sendiri tak pernah paham dengan apa yang ia ucapkan. Hampir tiap malam Pak Ngah bermimpi. Belanga itu berbicara padanya, sibuk menjelaskan sesuatu. Namun begitu bangun, Pak Ngah tak pernah ingat dengan penjelasan itu. Walau begitu, Pak Ngah kini memang telah sangat berubah. Ia sudah tidak bekerja lagi sebagai penggali sumur. Berkat peribahasa, ia mendapat kemasyhuran yang tak pernah ia pikirkan. Beberapa petak tanah pun ia miliki. Makanan dan uang datang dengan sendirinya. Banyak warga yang mengirimkan uang, peralatan rumah, makanan, dan kemewahan lainnya hanya untuk sekadar mendengar peribahasa dari Pak Ngah. Hingga suatu malam ketika masih sadar dan sedang asyik menonton televisi, belanga itu bicara padanya. Sungguh aneh, belanga itu tidak memasukkan satu peribahasa pun pada kalimatnya. Ketika berbicara pun menggunakan mulut Pak Ngah. Jadi seandainya saya ada yang melihat Pak Ngah malam itu, pasti mereka menganggap Pak Ngah gila karena berbicara sendiri. Pak Ngah,
Begitu banyak pesan yang kau katakan lewat mimpimu, namun tak ada satupun yang kau ingat. Tapi sudahlah, aku tahu kau bodoh, dan karena bodohlah aku memilihmu. Ya, kalau tak ada kau, aku kan tak akan seperti ini, balas Pak Ngah. Pak Ngah, kau memang orang yang tahu balas budi. Sudahlah, setidaknya aku berterima kasih karena telah rela menjadikan dirimu sebagai wakil dari niatku. Saat ini aku ingin mengatakan, kalau waktumu sudah tak banyak lagi, bertobatlah. Harta yang kau dapat sebaiknya kau wariskan untuk sekolah yang hampir roboh itu. Kau kan tidak punya ahli waris, jadi sudah sewajarnya kau mewariskan yang kau punya untuk urusan sosial. Tapi aku ingin kau mengatakan dalam surat wasiatmu agar sekolah yang kau bantu harus menambah jam pelajaran sastra Melayu hingga 6 jam per minggu. Kapan aku mati? Biar wakil menjawab, namun segeralah buat surat warisanmu itu. Pak Ngah menurut cepat-cepat ia menghubungi seorang pengacara untuk keperluan itu. Saya tak pernah tahu kalau Pak Ngah mempunyai kekayaan sebanyak ini. Setahun yang lalu Pak Ngah hanya seorang penggali sumur. Kini lihatlah kekayaan Pak Ngah melebihi ratusan juta, kata pengacara itu. Engkau belum mencapai pengayuh, aku telah sampai ke seberang. Apalah itu? Orang kaya jangan diangan-angan, orang miskin jangan dihinakan. Ya. Tak ada guru pada orang peka, tak ada kilat pada orang buta. Baiklah Pak Ngah, saya capek kalau terus mencari makna. Begini saja, surat ini akan menjadi landasan hukum yang sangat kuat. Jadi tak perlu khawatir. Terima kasih untuk jiwa sosial Pak Ngah yang lebih tinggi. Jika ada 16 orang seperti Pak Ngah di sini, tentunya anak-anak kita akan mendapatkan pendidikan yang layak. Pak Ngah tersenyum. Sepulang dari kantor pengacara itu, Pak Ngah mampir ke warung kopi tempat biasa manapun kawan-kawan yang berbincang. Kehadiran Pak Ngah serta-merta meramaikan suasana. Orang-orang berkumpul di meja Pak Ngah duduk. Mereka yang lewat langsung mampir. Mimik Pak Ngah saat itu membuat mereka bingung. Pak Ngah terlihat begitu tua, sepertinya ia begitu lelah. Sebenarnya kehidupannya pun semakin meredup. Mana khawatir dengan keadaan itu. Pak Ngah, kau sakit. Elok bahasa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati. Pak Ngah, kenapa kau bicara seperti itu? Nasib dan takdir tangan Tuhan. Adat muda menanggung rindu, adat Tuhan menahan ragam. Pak Ngah, orang yang bertanam pokok nyilor, terkadang-kadang tiada makan buahnya, ucap Pak Ngah sambil pergi. Mereka ini baru masuk mencari makna ucapan Pak Ngah. Mereka tahu dengan makna ketiga peribahasa itu. Tapi apa hubungannya? Kenapa Pak Ngah mengucapkan ketiganya sekaligus? Semacam sebuah kalimat panjang. Serius mereka berdiskusi tanpa sempat memperhatikan Pak Ngah yang terjatuh di ujung jalan. Pun ketika Pak Ngah tak sanggup berdiri, tak ada yang membantunya. Inikah ajalku? Kenapa tidak menyilakan aku sampai rumah dulu? Ucap Pak Ngah terengah. Ia meraba dada, panas begitu terasa. Tak kuasa ia buka baju segera. Laut mana tak berombak, bumi yang mana tak ditimpa hujan. Kemana kelok lilin, ke sana kelok loyang. Malam tak boleh ditolak, munjur tak boleh diraih. Mulut Pak Ngah berucap tanpa terkontrol. Aku tahu artinya, teriak Pak Ngah dalam hati. Baru setelah itulah orang-orang warung kopi menyadari keberadaan Pak Ngah. Serentak mereka berlari. Pak Ngah, ucap Manap. Malam tak boleh ditolak, munjur tak boleh diraih. Pak Ngah sadar. Kemana kelok lilin, ke sana kelok loyang. Ayolah Pak Ngah, bicara dengan kalimat yang biasa. Laut mana tak berombak, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Pak Ngah, cukup. Pak Ngah tersadar, kepalanya masih pusing. Namun ia bisa memandang wajah Manap yang khawatir. Benar-benar Manap yang khawatir. Tak ada yang lain. Terlihat juga olehnya cangkul di samping Manap. Pak Ngah langsung menyentuhnya. Ia sangat merindukan cangkul yang diselimuti tanah. Manap bagai tanah pelempar balam. Kalau mujur tiba di balam, kalau tak surut ke tanah. Apalah itu Pak Ngah. Sudahlah, ayo. Sore ini semuanya harus selesai. Jogja, Maret 2007.